Dan bagi saya ini inspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia harus bersikap sama. Menolak pemanfaatan rumah ibadah untuk tujuan politik praktis. Rumah ibadah harus tetap kita murnikan sebagai media atau tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikotori, jangan dikontaminasi untuk kepentingan syahwat kekuasaan atau politik praktis. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kebetulan ini hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023. Ini menarik sekali yang ingin saya berikan opini terkait spanduk besar di salah satu masjid di Tangerang yang memberikan catatan penting terhadap kunjungan Anies Baswedan yang hendak sholat berjamaah di masjid itu, di salah satu masjid di Tangerang. Ada spanduk besar yang menolak pemanfaatan atau penggunaan masjid untuk politik praktis. Ini catatan yang sangat penting. Ini saya memberikan apresiasi kepada siapapun yang memasang spanduk itu, entah dari takmir masjid atau pengurus masjid atau warga setempat. Karena menurut saya ini berbahaya. Politik identitas berbasis agama itu harus kita hindari. Kita mempunyai sejarah kelam terhadap penggunaan politik identitas berbasis agama. Pada saat Pilgub tahun 2017, Anies Baswedan sukses melakukan politik identitas berbasis agama. Ini diaplikasi oleh berbagai kelompok yang mendukung Anies Baswedan dan ada indikasi kuat bahwa politik identitas berbasis agama ini diam-diam akan juga dimanfaatkan atau digunakan kembali oleh kelompok-kelompok yang mendukung Anies Baswedan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia pada saat Pilpres tahun 2024. Sahabat Indonesia, saya harus menekankan kepada Anda semua, kita menolak lupa bagaimana dampak dari penggunaan politik identitas berbasis agama pada saat Pilgub DKI. Masyarakat DKI terpolarisasi, bahkan yang sesama beragama Islam pun terpecah belah. Ada orang meninggal tidak boleh disolatkan di satu masjid karena dianggap sebagai pendukung lawan Anies Baswedan. Masjid digunakan sebagai alat corong atau media menekan rakyat, menekan jamaat. Masjid digunakan untuk memprovokasi masyarakat dengan berita-berita yang menyesatkan. Kesimpulannya masjid waktu itu digunakan untuk politik praktis. Dan masjid yang merupakan tempat kita sholat, tempat kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah didegradasi, telah direndahkan oleh kelompok-kelompok politik praktis hanya untuk syahwat kekuasaan. Ini pesan penting yang disuarakan dalam spanduk 2 hari yang lalu di Tangerang. Dan bagi saya ini inspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia harus bersikap sama. Menolak pemanfaatan rumah ibadah untuk tujuan politik praktis. Rumah ibadah harus tetap kita murnikan sebagai media atau tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikotori, jangan dikontaminasi untuk kepentingan syahwat kekuasaan atau politik praktis. Kalau Dewan Masjid Indonesia tidak bergerak, tidak mau memberikan pernyataan keras bahwa masjid harus dimurnikan, disucikan, rakyat yang harus bergerak.
Kita harus mempunyai kesadaran kolektif agar masyarakat ini tidak disesatkan oleh jargon-jargon dengan menggunakan dalil-dalil agama. Karena biasanya dalil-dalil agama yang digunakan untuk politik praktis biasanya dalil yang sengaja dipas-paskan, sengaja dicocok-cocokkan dan tidak tepat sasaran. Karena kita yang katanya masyarakat ini dianggap bodoh, dianggap miskin literasi, sehingga mereka merajalela dengan menggunakan dalil-dalil, apalagi dalil-dalil yang salah, dalil-dalil yang salah penerapan dan disampaikan di depan masjid. Kita berulang kali menghimbau kepada Dewan Masjid Indonesia yang membawai seluruh masjid di Indonesia ini untuk membuat pernyataan tegas agar masjid tidak digunakan sebagai ajang politik praktis. Tapi sampai detik ini saya tidak melihat gebrakan atau respon positif dari pengurus Dewan Masjid Indonesia. Untuk itu, rakyat yang harus bersuara. Dalam kenyataannya, pemerintah, menteri agama, atau siapapun juga belum berbuat apa-apa. Kalaupun berbuat apapun, juga tidak mempan. Makanya saya mengapresiasi masyarakat di Pamekasan yang kemarin menolak seorang ustadz yang beraliran Wahabi Salafi. Ini luar biasa. Geliat masyarakat bottom up dari bawah ke atas ini yang harus disuarakan dan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Apa yang terjadi di Tangerang, penolakan masjid untuk kepentingan politik praktis dan gerakan spontan dari masyarakat Pamekasan yang menolak Ustadz Wahabi ini harus menjadi inspirasi untuk menyelamatkan agama Islam. Agama Islam ini jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang ingin merusaknya. Islam ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan rahmat semata bagi orang Islam. Kehadiran Islam harus menjadi berkat dan rahmat bagi siapapun manusia di bumi ini. Islam jangan dipakai sebagai alat untuk menakut-nakuti. Islam jangan dipakai alat untuk mengkafir-kafirkan orang. Islam jangan digunakan untuk memecah belah umat manusia. Ini jauh dari tujuan agama Islam itu sendiri. Jadi kita harus mencitrakan Islam yang ramah, Islam yang bersahabat, Islam yang melindungi, Islam yang penuh kasih sayang. Ini tujuan kita, ini tugas kita, agar Islam ini tidak dicitrakan negatif oleh agama-agama yang lain. Enough is enough, sudah cukup sudah. Kita dikotori oleh orang-orang yang mengaku Islam tapi justru merusak Islam. Islam harus dikembalikan sebagai jati diri Islam yang sebenarnya, Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi mari kita bergerak. Inspirasi dari masjid di Tangerang, kita harus murnikan tempat ibadah, jangan sampai digunakan untuk tujuan politik praktis. Itu yang ingin saya sampaikan atau saya tegaskan dalam Opini Rudy kali ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudy Eskamber.